Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Dira Aulia. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1, nomor saya 14. Di sini saya akan menjelaskan pedigree silsilah keluarga saya. Sebelum masuk ke pedigree, mari kita singgung dulu ya materinya agar kalian lebih paham juga. Nah, pengertian dari pewarisan sifat atau hereditas itu sendiri adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anaknya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hereditas itu adalah genetika. Dan hal ini diturunkan oleh baik betina maupun jantan. Jadi kedua-duanya itu juga menurunkan semuanya gitu. Terus ini terdapat pada nukleus atau inti sel. Nah, di inti sel itu ada apa sih? Ada namanya kromosom. Dan kromosom juga mengendalikan pewarisan sifat bersama gen. Nah, kromosom itu adalah seperti benang-benang halus atau kromatin begitu, dan fungsinya dia sendiri itu untuk membawa informasi kepada keturunannya tadi gitu loh. Dan kromosom ada dua macam, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kalau kromosom tubuh namanya autosom, kalau kromosom kelamin bernama genosom. Nah, kromosom ini mempunyai sifat masing-masing. Jadi kalau kromosom tubuh itu merupakan sifat-sifat, kalau kromosom kelamin dia tugasnya menentukan kelamin. Kalau kromosom tubuh dilambangkan dengan A, sedangkan kalau kromosom kelamin dilambangkan dengan X dan Y. Nah, jumlah pada kromosom tubuh sendiri itu ada 22 pasang atau 44 totalnya. Kalau pada kromosom kelamin itu totalnya ada satu pasang aja atau 2 buah. Sekarang kita masuk ke gen nih teman-teman. Kalau gen sendiri itu komposisi dan susunan gen-gen dalam tubuh makhluk hidup. Itu namanya genotip. Nah, genotip ini adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat yang akan memunculkan fenotip. Sedangkan fenotip sendiri itu maksudnya adalah sifat pada makhluk hidup yang dapat terlihat. Gen itu dilambangkan oleh dua huruf, yaitu huruf kapital dan huruf kecil. Kalau dia kapital, berarti dia bersifat dominan. Kalau dia pakai huruf kecil, berarti dia bersifat resesif. Dan gen ini punya dua pasangan, yaitu homozigot dan heterozigot. Kalau dia homozigot, yaitu ya satu macam aja gitu, jadi kayak cuma MM besar dan MM kecil. Kalau dia heterozigot, terdiri dari M besar dan M kecil. Tapi kalau mereka dominan dan resesif bersama, yang menang itu adalah dominan. Jadi nanti yang muncul pada pewarisan sifat adalah gen dominan. Ini adalah keturunan dari kakek nenek dari bunda. Nah, mereka mempunyai karakteristik sebagai berikut, dan mereka menikah dan menghasilkan keturunan. Pada keturunan pertama, rambut ikal, hidung tidak mancung, berkulit sawo matang, dan dominan kepada kakek. Dan keturunan kedua, rambut ikal, kulit sawo matang, mancung, dominan kepada nenek. Dan keturunan ketiga, rambut ikal, kulit sawo matang, hidung tak mancung, dominan ke kakek. Keturunan keempat, rambut ikal, kulit sawo matang, hidung tidak mancung, dominan ke kakek. Dan keturunan kelima, yaitu bunda saya berkulit putih, rambut ikal, hidung tak mancung, dominan kepada nenek. Nah, sedangkan ini adalah keturunan kakek nenek dari ayah. Keturunan pertama, rambut keriting, kulit sawo matang, hidung mancung, dan dominan kepada nenek. Keturunan kedua ayah saya, yaitu hidung mancung, rambut keriting, kulit sawo matang, dominan kepada nenek. Dan keturunan ketiga, rambut keriting, hidung mancung, kulit putih, dominan kepada kakek. Lalu bunda dan ayah menikah dan menghasilkan keturunan pertama, yaitu saya. Saya mempunyai kulit sawo matang, hidung mancung, dan rambut ikal. Jadi saya dominan kepada ayah saya. Ternyata bukan sampai situ aja guys vlognya. Aku mau kasih tahu satu kalian fun fact yang mungkin kalian belum tahu sih, tapi ini udah sangat mendunia banget, tapi mungkin dari beberapa kalian juga ada yang tahu kan. Jadi ini tuh dialami oleh keluarga yang sangat heboh di Eropa, keluarga yang mungkin kalian udah tahu sedunia karena kasusnya, karena pernikahannya, karena turunan kerajaannya yang baru lahir gitu kan. Kalian tahu kan siapa? Yuk coba tebak dulu siapa deh. Tahu apa nggak nih? Aku kasih tahu ya siapa. Jadi keluarga yang sangat viral ini adalah The Royal Family. Kalian udah pasti tahu dong siapa The Royal Family itu. Nah, ini tuh bermula pada saat pemerintahannya Ratu Victoria. Nah, Ratu Victoria itu mempunyai anak yang bernama Leopold. Nah,
kenapa sih kok pada saat pemerintahan ini? Karena pada saat itu Leopon tidak bisa bermain seperti anak-anak di usianya. Jadi dia tuh tidak bisa main dengan anak seusianya, dan juga dia itu tidak bisa main karena daya tahan tubuhnya yang lemah. Terus dia misal jatuh sedikit aja dia tuh udah kayak memar, udah kayak pendarahan, terus daya tahan tubuhnya juga lemah gitu kan. Jadi Leopon ini sangatlah aneh pada saat itu. Lalu orang tuanya tuh kayak heran gitu kan, anakku ini sebenarnya kenapa gitu kan, anakku sakit apa gitu kan. Jadi tidak ada yang tahu Leopon ini kenapa gitu. Terus habis itu setelah mengalami banyak kejanggalan, karena Leopon itu sudah dari kecil itu sudah banyak penyakit-penyakit yang datang ke dia karena daya tubuhnya lemah dan antibodi juga lemah. Terus si Ratu Victoria ini menyuruh dokter kerajaan untuk kayak observasi gitu, sebenarnya itu anaknya tuh kenapa gitu kan, kok bisa sampai separah itu gitu kan. Dia itu hampir meninggal gara-gara kebentur aja udah hampir meninggal gitu loh. Terus habis itu si Ratu Victoria itu menyuruh, nah tim observasi ini ternyata si Leopon itu menderita kasus hemofilia. Jadi ternyata Leopon ini hemofilia diturunkan dari Ratu Victoria. Kenapa Ratu Victoria tidak separah Leopon? Karena si Ratu Victoria itu tadi itu termasuk karier, jadi masih normal gitu. Jadi kalau Leopon itu benar-benar hemofilia. Just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something now, stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me, why'd you leave me lonely? Feeling witness slowly now, stuck and wonder where I ever went wrong. How could I be strong, fighting for your love? I can't wait for you to come my way. I've been far away. Hemofilia di Eropa. Gitu guys. Sekian dari aku. Semoga kalian suka fun fact ini. Jangan lupa. Terima kasih udah melihat video ini sampai habis. Bye bye.